Kita akan pantau aksi 313 di sekitaran Monas. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di sana. Albi, bagaimana kondisi di sekitar Monas saat ini? Apakah masih dipadati massa? Ya, selamat sore Eva. Situasi di kawasan Silang Monas atau tepatnya di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat saat ini masih dipenuhi oleh massa yang berunjuk rasa terkait dengan aksi 313 atau 31 Maret 2017 hari ini. Dan bisa dilihat di belakang saya, ini adalah bundaran Patung Kuda di dekat Bank Indonesia seperti itu. Dan saat ini ramai sekali, masih banyak peserta aksi yang memang berasal tidak hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari beberapa daerah di Jawa Barat seperti dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan juga Bogor seperti itu. Dan memang orang-orang yang berkumpul di sini tergabung dari beberapa ormas Islam, di mana ini memang diinisiasikan oleh salah satu ormas yaitu FUI atau Forum Umat Islam Indonesia, yang memang menggerakkan sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 orang untuk dapat berkumpul di kawasan Patung Kuda ini untuk memberikan sejumlah orasi dan juga tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Ada dua hal memang Eva yang menjadi fokus utama dari para peserta aksi 313 ini yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, antara lain adalah mengenai yang pertama meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut jabatan dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok agar tidak kembali menjadi gubernur atau menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti itu. Dan juga yang kedua adalah meminta kasus hukum yang saat ini sedang dijalani oleh Ahok sendiri bisa berjalan dengan baik dan juga tuntas secara netral tanpa ada keberpihakan seperti itu. Dan itulah dua hal utama yang memang menjadi perhatian ataupun aspirasi dari para peserta aksi 313 ini. Dan menurut informasi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi, sejumlah perwakilan yang diperkirakan ada sekitar 15 orang dari peserta aksi sendiri dibawa untuk menemui sejumlah anggota pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo di istana untuk menyampaikan aspirasi dan juga berdialog terkait dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Saat ini memang acara sendiri yang berlangsung di kawasan Patung Kuda masih berjalan dengan baik tanpa ada kericuan. Sejumlah petugas kepolisian, TNI dan juga beberapa polisi Pamong Praja juga masih bertugas dengan jumlah yang hampir disesuaikan dengan jumlah massa sendiri yang ada sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 orang ini. Begitu Eva. Albi, Anda katakan selain dari Jakarta ada juga masyarakat yang berasal dari wilayah lain, dari luar pulau, bahkan dari luar Pulau Jawa. Tapi ada juga sejumlah pimpinan elemen masyarakat, organisasi massa yang menyatakan tidak ikut bergabung dalam aksi ini. Kalau kemudian dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya 212 kemudian 411, apakah jumlah massa aksi kali ini lebih banyak? Ya Eva, jika dibandingkan dengan sejumlah aksi yang pernah digelar sebelumnya seperti aksi 411 2016 lalu dan juga 212 beberapa waktu yang lalu, jumlah yang ada saat ini cenderung lebih sedikit seperti itu karena memang tidak semua ormas Islam yang ada di Indonesia bergabung seperti pada kegiatan-kegiatan di 212 ataupun 411 yang lalu, di mana PBNU dan juga MUI sendiri menyatakan tidak bergabung dalam aksi ini, dan juga anggota FPI pun tidak seluruhnya mengikuti, hanya beberapa saja yang ada di wilayah Jakarta khususnya. Karena memang ini diinisiasikan oleh Forum Umat Islam Indonesia sendiri, dan ini hanya menuntut kepada pemerintah sendiri. Dan untuk MUI dan juga PBNU sendiri menilai bahwa aksi 313 yang digelar pada hari ini lebih mengarah kepada politik ataupun kepada hal-hal yang berunsur pilkada seperti itu. Jadi mereka menghimbau kepada para anggota dari ormas mereka sendiri ataupun dari kelompok mereka sendiri untuk tidak bergabung dalam aksi ini. Dan Eva, kami juga mendapatkan informasi bahwa malam tadi 5 orang dari Forum Umat Islam Indonesia sendiri, di mana sekjennya yaitu Muhammad Al-Khotot, ditangkap ataupun ditahan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, dan saat ini sudah dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk dimintai keterangannya. Dan nantinya sekitar sore hari nanti pihak dari Polda Metro Jaya akan memberikan keterangan ataupun konferensi pers terkait dengan penahanan dari 5 orang dari ormas ini sendiri. Tapi sementara ini yang memang kami dapatkan bahwa penangkapan ataupun penahanan yang dilakukan terhadap 5 orang ini tidak berkaitan langsung dengan aksi 313 ini, melainkan terhadap dengan adanya dugaan upaya makar yang direncanakan oleh 5 orang tersebut. Begitu Eva. Penangkapan yang tadi Anda sebutkan termasuk juga Sekjen Forum Umat Islam sebagai koordinator aksi ini, bagaimana akhirnya pengaruhnya terhadap aksi 313 terhadap massa yang saat ini sedang berada di lapangan?
Ya Eva, terkait dengan adanya penangkapan terhadap 5 tokoh dari Forum Umat Islam Indonesia sendiri ini tidak menyurutkan antusiasme dari para peserta aksi 313 yang sudah datang terlebih dahulu, di mana sebelumnya mereka mengikuti kegiatan sholat Jumat berjamaah dan lalu mereka akhirnya mengadakan aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal menuju ke kawasan Patung Kuda ini untuk memberikan sejumlah orasi. Dan bisa dilihat saat ini memang tidak ada penurunan angka ya seperti yang sebelumnya dijanjikan, di mana mereka mengatakan akan ada sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 orang, dan itu terbukti dari penghitungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya sendiri. Itu artinya tidak ada pengaruh yang begitu signifikan terkait dengan adanya penangkapan dari para pimpinan-pimpinan ormas yang mereka ikuti seperti itu. Dan sampai saat ini memang aksi sendiri masih terus berjalan, masih terus ramai, orasi juga masih terus dilakukan. Tetapi pihak kepolisian sendiri menghimbau kepada para peserta aksi untuk membubarkan diri sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, karena memang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, penyampaian aspirasi di muka umum ataupun di kawasan publik harus bisa selesai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Begitu Eva. Baiklah, Albi Pratama melaporkan langsung dari kawasan Medan Merdeka. Kita bergeser ke Istana Negara. Ada koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski di sana. Edo, apa tanggapan Istana terkait demo hari ini serta penangkapan beberapa orang FUI terkait makar? 313 yang berlangsung memang di sekitar wilayah kompleks Istana Kepresidenan ini secara khusus atau secara pribadi dan resmi Presiden Joko Widodo belum memberikan keterangannya apa yang menjadi tanggapan. Namun kemarin juru bicara Kepresidenan Johan Budi sudah menyatakan Presiden sangat menghormati adanya upaya penunjukan atau unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok maupun orang-orang yang ingin menyampaikan aspirasinya di muka umum. Nah, terkait dengan unjuk rasa ini juga Presiden juga kemarin sudah menyampaikan bahwa selama unjuk rasa ini mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan tidak melakukan pengerusakan atau menyebabkan kerusuhan seperti itu, Presiden juga mempersilahkan para peserta aksi ini melakukan unjuk rasa hingga batas waktu yang ditentukan. Dan terkait dengan masih terkait dengan unjuk rasa ini, tadi tepatnya sekitar jam 2 siang, Menko Polhukam Wiranto memang menyambut atau menerima beberapa orang perwakilan dari para demonstran yang berunjuk rasa di sekitaran kawasan Silang Monas, dan belum ada hasil ataupun belum ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya khusus ataupun resmi seperti itu yang dilakukan pembicaraan antara Wiranto selaku Menko Polhukam yang diutus langsung oleh Presiden, baik dengan juga beberapa perwakilan dari demonstran di demonstrasi 313 ini, Eva. Dan sejauh ini dapat saya informasikan kawasan di kompleks Istana Kepresidenan pun masih terus dilakukan penjagaan yang cukup ketat, namun tidak memang seketat yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari tadi. Dan sejauh ini Presiden dapat terkonfirmasi masih berada di dalam kompleks Istana Kepresidenan untuk melakukan agenda internal, dan tadi sempat memanggil beberapa menteri untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya hubungan ataupun urusan-urusan pekerjaan negara seperti itu. Dan terkait dengan agenda pada siang hari tadi, Eva, dapat saya informasikan juga ada Istana Kepresidenan kedatangan ulama dari Majelis Ulama Indonesia, salah satunya adalah Ma'ruf Amin, namun tidak terkait dengan melakukan pembicaraan, tidak terkait dengan demonstrasi 313 ini, melainkan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya program kerja dari MUI itu sendiri yang bersinergi dengan pemerintahan maupun kabinet dari Presiden Joko Widodo. Eva. Baiklah, Edo Ekariski melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta.